Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1514. Aura dari fluktuasi jiwa ini tidak terlalu kuat. Luo Xiu menggunakan kekuatan jiwanya untuk berubah menjadi sebuah tangan besar dan langsung mencengkeram ke arah cahaya merah darah yang datang ke arahnya. Pada saat yang sama, ia mengangkat kakinya dan menendang mayat yang terpaku di dinding tebing, menyebabkannya meledak. Roar, roar, roar. Ketika Luo Xiu menangkap cahaya merah darah itu, sebuah pikiran jiwa yang dipenuhi dengan raungan terus ditransmisikan. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat dewa, kekuatan jiwa dan kesadaran dapat diubah menjadi wujud padat, yang juga bisa disebut kekuatan jiwa berwujud. Tangan kekuatan jiwa itu seperti telapak tangan sungguhan, seperti sebuah sangkar, memerangkap cahaya merah darah itu dengan erat. Melihat lebih dekat, Luo Xiu melihat bahwa cahaya merah darah ini seperti kristal berwarna merah darah, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan dan berbagai pikiran kacau. Bunuh, telan dia, telan dia. Luo Xiu dengan cepat mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa kristal merah darah kecil ini tampaknya adalah sifat ilahi yang rusak. Pikiran di dalamnya sangat kacau, tanpa jejak pikiran mandiri. Bang! Tangan kekuatan jiwa itu mengerahkan sedikit tenaga dan menghancurkan fragmen sifat ilahi tersebut. Kesadaran ilahi Luo Xiu tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Pikiran-pikiran kacau di dalam sifat ilahi itu tidak mengandung ingatan apapun. Dalam hal kekuatan jiwa dan kesadaran, Luo Xiu lebih kuat dari sebagian besar Raja Dewa. Serangan tadi datang dengan sangat tiba-tiba, dan ia bisa menanganinya dengan mudah. Tetapi jika itu adalah seorang dewa manusia atau dewa bumi, sangat mungkin sumber asal jiwa mereka akan terkena dampaknya. Jika ingatan mereka diserbu oleh pikiran-pikiran kacau itu, akibatnya tidak terbayangkan. Bahkan dewa manusia dan dewa bumi saja akan seperti itu, apalagi para penguasa Dao dan penguasa Dao sejati di alam bawah. Untungnya, sudah lama tidak ada yang masuk ke area sedalam ini di alam rahasia kuno, jika tidak, entah berapa banyak orang yang akan tewas. Duar, tiba-tiba, suara seperti guntur bergema di seluruh reruntuhan medan perang. Kemudian, hujan lebat seperti tinta hitam pun turun. Cahaya dewa memancar dari tubuh Luo Xiu, menghalangi hujan hitam di luar. Pada saat ini, seluruh dunia diselimuti oleh kegelapan tak berujung, yang gelap dan menakutkan. Mengadah ke atas, tampak ada sebuah pusaran raksasa muncul di langit yang penuh dengan retakan seperti jaring laba-laba. Hujan hitam yang berderak menghantam cahaya dewa keemasan, seperti suara ribuan pedang. Kekuatan yang dahsyat, Luo Xiu bisa merasakan bahwa hujan hitam itu mengandung aura jahat dan kematian yang kuat. Hujan itu menghantam cahaya dewa di tubuhnya dengan kekuatan benturan yang dahsyat. Dia tidak berani membiarkan hujan hitam itu mengenainya dengan mudah, karena tempat ini terlalu aneh dan mungkin berhubungan dengan rahasia zaman kuno. Bahkan para dewa dan kaisar dari generasi selanjutnya tidak bisa menelusuri kembali peristiwa sebelum zaman kuno, jadi Luo Xiu harus berhati-hati dengan semua ini. Bagaimanapun, dibandingkan dengan orang-orang kuat di zaman kuno itu, ia selemah semut. Bang, baang, baang. Hujan hitam itu menghantam cahaya dewa keemasan yang dipancarkan oleh Luo Xiu, dan suaranya sangat teredam. Bahkan dengan kekuatan gaib kehampaan segalanya, tidak mungkin untuk melarutkan roh kematian dan kejahatan yang terkandung di dalam hujan. Luo Xiu meletakkan tangannya di atas dantiannya, telapak tangan dan jarinya mengubah segel, dan sebuah segel pun terbentuk. Weng! Tiba-tiba, cahaya dewa keemasan di tubuhnya berubah, dan sejumlah besar kekacauan melonjak keluar. Di dalam kekacauan itu, sebuah diagram Taiji naik dan turun, dan kekuatan pertahanannya meningkat pesat seketika. Di dalam kekacauan, segala sesuatu berevolusi tanpa wujud, dan hujan hitam terus turun, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berbenturan. Medan perang ini telah ada entah selama berapa lama. Aura jahat dan aura kematian, setelah terakumulasi selama bertahun-tahun, baru berevolusi menjadi fenomena seperti ini. Luo Xiu membuat penilaian berdasarkan spekulasinya sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hanya saja, semua ini pada akhirnya hanyalah spekulasinya. Apa yang sebenarnya terjadi, ia juga tidak bisa memastikannya. Tetapi bagaimanapun juga, alam rahasia kuno sunyi pasti menyimpan rahasia yang tidak diketahui, poin ini tidak perlu diragukan lagi. Dan sejak alam dewa dan alam bawah terisolasi, alam rahasia kuno sunyi tidak lagi dikunjungi. Selama bertahun-tahun yang panjang, perubahan seperti apa yang telah terjadi di dalamnya, siapa yang bisa menjelaskannya dengan pasti? Dong, tiba-tiba, tanah bergetar. Di bagian yang lebih dalam dari reruntuhan medan perang alam rahasia kuno sunyi ini, seolah-olah ada makhluk raksasa yang sedang bergerak. Seketika, kesadaran ilahi Luo Xiu menyebar,
Tetapi di bawah pengaruh air hujan hitam, kesadaran ilahinya tidak bisa menjangkau terlalu jauh dan tidak menemukan apa-apa. Mungkinkah di sini masih ada makhluk hidup? Hati Luo Xiu dipenuhi keraguan. Tadi di dalam tulang belulang itu tersembunyi sebuah fragmen inti ilahi. Jika di sini ada eksistensi kuat yang belum benar-benar mati, itu memang mungkin. Tetapi jika benar-benar ada makhluk hidup yang kuat, lalu mengapa setelah bertahun-tahun berlalu, mereka tidak meninggalkan tempat ini? Luo Xiu ingin sekali pergi melihatnya, tetapi ia menahan keinginannya. Dia merasa harus mengikuti arus, beradaptasi dengan situasi, dan tidak boleh bertindak gegabah. Hujan deras hitam ini entah berlangsung berapa lama. Ketika hujan berhenti, fenomena di sekujur tubuh Luo Xiu menghilang. Dia tidak lengah hanya karena hujan deras telah berhenti. Sebaliknya, ia segera mengeluarkan cakram reinkarnasi dan membiarkannya melayang di atas kepalanya. Cakram reinkarnasi adalah pusaka dewa kehidupannya yang ia tempa sendiri, menyatukan langit dan bumi, misteri dan asal, alam semesta, kekosongan purba, dan mengandung esensi misterius dari seni terlarang 8 kata. Dengan cakram reinkarnasi yang melayang di atas kepalanya, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, ia bisa mengaktifkannya pada saat pertama. Bagaimanapun, ini adalah pusaka dewa yang ia tempa sendiri, berbeda dengan pedang pemenggal dewa dan besi penekan dewa. Kesadaran ilahi dilepaskan untuk bertahan dari bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Luo Xiu berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari reruntuhan medan perang ini. Di langit, pusaran raksasa yang muncul sebelumnya telah menghilang. Apa penyebab kemunculannya, Luo Xiu juga tidak mengerti. Tidak lama kemudian, Luo Xiu melihat sebuah jurang raksasa, seperti ngarai yang dalam, terbentang di depan. Dia berhenti di tempat, merasakan getaran dari lubuk hatinya yang paling dalam. Aura yang sangat mengerikan. Jurang ini sangat mirip seperti hasil dari serangan seorang ahli. Meskipun telah melewati waktu yang tak berujung, masih ada niat membunuh yang sangat mengerikan yang menyebar, membuat Luo Xiu sama sekali tidak berani mendekat. Bahkan seorang ahli tingkat dewa tertinggi pun tidak mungkin bisa melakukan hal seperti ini. Mungkinkah itu seorang mahadewa, atau bahkan kaisar dewa? Luo Xiu merasakan hawa dingin muncul dari lubuk hatinya. Dia merasa bahaya di alam rahasia kuno sunyi lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Tempat di mana seorang ahli agung tiada taraf pernah bertarung. Luo Xiu tidak ragu sedikitpun. Dia berbalik dan pergi. Bahkan jika ia ingin menjelajahi rahasia alam rahasia kuno sunyi, ia sama sekali tidak akan menerobos dari sini. Ia lebih memilih membuang lebih banyak waktu untuk memutarinya. Dia sama sekali tidak ragu. Jika ia melangkah beberapa langkah lagi ke depan, ia pasti akan dirobek oleh niat membunuh yang ditinggalkan oleh ahli agung tiada taraf itu. Jangankan dirinya, bahkan jika seorang master dewa datang pun tidak akan ada gunanya. Hingga setelah pergi sangat jauh, Luo Xiu menoleh ke belakang, masih merasa sedikit ketakutan. Dia seolah-olah melihat di dalam kehampaan, sesosok ahli berdiri dengan angkuh, dengan lambaian pedangnya, cahaya pedang yang mengerikan menelan langit dan bumi, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Tanpa sadar, 7 hari telah berlalu. Luo Xiu tidak menghadapi kondisi abnormal lainnya dan berhasil memutari area jurang yang dalam tadi. Bersambung.